Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, kita kembali lagi ke channel Story of Fish. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru kita. Kita kali ini akan melakukan kegiatan water change dan mengontrol ikan-ikan di tank Blue Ivory kita. Tonton terus channel kita, tonton terus video-video kita yang lain supaya kita menjadi memiliki wawasan yang lebih banyak. Sebelum itu saya doakan kalian para penonton atau para subscriber mendapatkan kesehatan, keberkahan, juga keselamatan di hari ini dan seterusnya. Ini sepertinya ada yang sakit ini yang bagian ini loh. Itu bagian siripnya seperti kropos ya. Itu namanya fin root. Kita akan mencoba mengkarantina. Kita akan karantina selanjutnya kita karantina di sini di tempat sendiri. Ini pertama-tama kita diamkan, kita pakai air yang sudah kita endapkan, oke. Kemudian kita kasih garam ikan dan kita nanti akan aduk-aduk sampai larut garam ikannya sehingga larut bercampur di dalam airnya ini. Kemudian setelah itu kita masukkan ikan yang terkena penyakit tadi ke sini untuk dikarantina supaya tidak menulari ikan-ikan yang lain. Oke, kita aduk-aduk dulu supaya larut. Jangan banyak-banyak. Untuk komposisi garam ikannya itu jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ikan nanti akan megap-megap, susah untuk bernafas. Kita kita evakuasi kita evakuasi ikan yang terkena fin rot tadi supaya tidak menjangkiti ikan yang lain. Ini sepertinya ada dua ya. Ada dua ikan. Oke, kita angkat. Nah, airnya ini nanti akan kita ganti dengan air yang baru supaya bekas airnya itu kita kan nggak tahu bekas airnya. Bekas airnya biasanya itu mengandung jamur yang nanti bisa mengkontaminasi ikan yang lain. Kalau diteruskan di sini, dilama-lamain di sini, jadi jamurnya itu nggak kelihatan mata. Jadi kita lebih amannya itu kita ganti water change aja. Kita lakukan water change, penggantian air. Oke, simak terus video kita sampai selesai agar tidak ketinggalan langkah-langkah saat mengkarantina ikan yang terkena fin rot tadi, oke.
Nah, ini dia, ini ikan yang terkena fin rot. Ini contohnya, ini itu cara berenangnya itu seperti itu. Nah, kita langsung masukkan aja ke tempat air yang sudah kita larutkan garam ikannya. Oke, kita usahakan untuk membuang airnya ya, air yang dari bekas tank tadi ya. Bisa pakai serokan, tapi karena aku ini pakai kamera pribadi jadi hanya tangan satu ya, nggak apa-apa, kita pakai cara ini aja, nggak pakai serokan. Oke, kita masukkan campuran air tadi sedikit, nggak apa-apa, karena airnya nanti kalau terkena campur bercampur sama air yang ada garam ikannya ini, itu bisa netral lagi. Tapi tadi ya jangan kebanyakan. Nah, setelah ini kita puasakan ikan kurang lebih berapa ya? Kalau aku sih setengah hari bisa, sehari bisa. Kenapa? Karena kalau setelah dipuasakan itu perut ikan akan bersih, dia akan buang kotoran, dan kotorannya itu yang mengandung jamur atau virus yang bikin fin rot itu tadi. Jadi kita harus membuang semua kotoran yang ada di perut ikan ini. Ya kalau ini ya nggak jaminan sih, nggak jaminan bisa sehat, karena kita hanya berusaha untuk mengkarantina ikan ini. Kalau si ikan ini bisa mau untuk sembuh, nah dia akan bertahan. Tetapi kalau tidak bisa bertahan ya mau gimana lagi. Kita usahakan aja yang terbaik untuk merawat ikan-ikan kesayangan kita. Nah, kan gitu. Jadi ini yang seperti ini kalau ini yang bagian tengah itu kok perutnya kempes gitu ya. Tuh, kalau ada teman-teman yang tahu penyakit bagian perut yang kempes tadi, ikanku tadi, boleh sharing di kolom komentar. Jadi nanti kita sharing di kolom komentar, dan aku kan juga masih pemula, jadi kita sharing aja apa penyakitnya, bagaimana cara penanganannya. Oke, tulis aja semuanya di kolom komentar, tapi tetap dengan komentar yang positif. Nah gitu, karena kita sama-sama belajar ya, kita masih sama-sama belajar. Ini aku coba untuk evakuasi semua ikan dari tank ini, dan aku coba untuk melakukan kegiatan water change ini. Wih, susah. Ini kalau ikan yang sehat itu dia lincah kayak gini. Memang susah, tapi itu yang terbaik, itu yang bagus. Kalau tadi kan yang dua tadi aku pakai serokan, dia gampang sekali, jadi males gitu, dia males berenang. Nah itu terindikasi dia itu nggak sehat atau terkena penyakit. Ini aku evakuasi semua, jadi nanti kita ganti airnya. Oke, kita
Kita ambil satu persatu ikannya dari dalam tank. Selain ikan yang aku pelihara ini, Blue Ivory ini, ada juga jenis-jenis yang lain. Kalau kalian ingin melihat semua koleksi aku, ada di playlist koleksi Gapi. Oke, di channel aku ini. Loh, dia itu segar bugar, dia susah sekali untuk ditangkap. Ini karena ikannya itu lincah dan sehat. Baiklah, aku spoiler aja untuk koleksiku. Di sini itu ada Tuxedo Koi. Itu indukannya sebesar kelingking, jari kelingking. Itu aku punya 3, 1 cowok dan 2 cewek. Kemudian Platinum Red Tail Dumbo Ears itu Ribbon. Itu awalnya itu trio, tapi mati satu ya tinggal sepasang. Nah, setelah ini kita sedot, kita vakum, atau kalau orang yang penghobi ikan biasanya bilang siphon. Kita siphon kotoran-kotoran yang kecil, kita siphon dulu sebelum nanti kita cuci semuanya. Jadi usahakan yang kita bersihkan yang kecil-kecil dulu. Setelah yang kecil-kecil itu sudah bersih, kotoran-kotoran dan zat amoniaknya itu sudah terangkat semua, nanti kita baru deh bersihkan yang bagian gede-gedenya, yang besar, bagian yang gampang dibersihkan. Oke, kita siphon. Siphon itu menyedot kotoran yang ada di dasar tank, di dasar kolam, di dasar tank, di dasar tempat ikan. Fungsinya untuk mengambil kotoran yang di dasar. Biasanya itu amoniaknya itu berada di dasar. Jadi berat jenis dari air dengan amonia atau kotoran itu biasanya lebih berat zat amoniaknya. Jadi biasanya terletak di dasar. Dan ini aku pakai kayak karang-karang kecil ini, itu untuk rumah bakteri. Itu bisa berguna untuk menguraikan kotoran tadi, menguraikan zat amoniak supaya amoniaknya nggak ngebum. Jadi dari bakteri yang hidup di dasar ini itu bisa menguraikan kotoran-kotoran yang keluar dari ikan. Tetapi itu nggak bisa menjamin amoniaknya itu bisa hilang. Tetap kita lakukan penggantian air secara berkala. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, atau sekiranya 2 minggu tapi kelamaan, airnya udah keruh, udah kotor, bisa diganti airnya. Tapi jangan terlalu sering untuk mengganti airnya. Kenapa? Karena ikannya itu
nanti akan dia stres karena dia terlalu sering beradaptasi, gonta-ganti ikan, gonta-ganti air, dia itu kan jadi beradaptasi terus dari yang airnya lama kemudian pakai air baru. Iya sih, warnanya bisa bening, bisa terlihat bersih, tapi itu nggak bagus juga untuk ikan kalau terlalu sering. Nah itu tadi udah disifon, tapi setelah aku tambahkan air ini dia masih keruh kayak gini ya kan. Tuh, ini setelah ini kita akan sifon lagi air yang di dalam tank ini untuk menyedot kotoran-kotoran yang tertinggal. Sebelumnya kita cuci bagian-bagian dari tank ini. Nah sudah terlalu banyak lumut, terlalu banyak kotoran, ini aku keluarkan aja batunya dan juga tanamannya. Pokoknya nanti tonton terus video kita ini supaya tidak tertinggal langkah-langkahnya. Ya, kita bersihkan semuanya, bagian samping, bagian kanan kiri, depan belakang, dan bawahnya, dasarnya. Setelah semuanya, oh ini lihat ya, ini kotor banget kan, udah keruh banget gini. Kemudian kita sifon lagi, kita ganti airnya lagi karena airnya nggak bisa dipakai ini. Kalau kalian bisa pakai Methylene Blue juga boleh, dikasih Methylene Blue, asalkan nggak kebanyakan aja. Gini ya, aku kalau main ke teman-teman itu, ke tempat teman-teman itu, cara memeliharanya itu memang berbeda. Jadi dia teman si A itu beda caranya, kemudian tempat si B beda lagi caranya. Jadi selama kita bermain ke tempat teman, saling sharing, itu kita dapat pengalaman yang baru. Oh ternyata begini caranya, ternyata pakai ini bisa, ternyata pakai ini nggak bisa. Itu jadi kalau untuk kalian yang memang sangat masih pemula, masih minim pengalaman, saya sarankan untuk sering-sering ke tempat teman-teman pembudidaya, para breeder ikan gapi, untuk melihat cara peliharanya, cara merawatnya, cara mengatasi penyakitnya. Pasti mereka akan gampang sharing kok mereka. Yang penting kita yang nyari teman di tempat kita, di sekitaran kita pasti ada. Lah kalau kita nggak main ke tempat teman-teman, mengandalkan misal YouTube atau misal browsing,
kita nggak dapat pengalamannya, pengalaman prakteknya, pengalaman secara realnya. Dan semua cara itu sama, bukan sama ya, semua caranya itu ada berbeda tapi baik. Soalnya nyatanya itu di tempat A bisa, di tempat B bisa. Ternyata nggak melulu cara itu nggak patokan. Jadi untuk kalian yang pemula, aku saranin untuk ikutin cara pelihara teman-teman kalian yang kalian kunjungi. Jadi kalian praktekkan, kemudian kalian pelajari, oh ternyata ini nggak bisa di tempatku, dan cari cara lain. Misal ikan sering mati, kenapa? Ada penyakit, jadi gitu. Ini setelah bersih ya, sudah kita ambil bersih air yang keruh tadi, aku pasangkan kembali batu ini tuh seperti apa ya, seperti habitat mereka, seperti rumah mereka. Kita bikin mereka senyaman mungkin di tank buatan kita. Makanya aku kasih batu, aku kasih kerikil-kerikil, aku kasih tanaman. Itu apa? Supaya mereka itu nyaman di sini. Kalau mereka merasa nyaman kan, mereka betah di sini, nggak stres. Selanjutnya aku kasih air yang baru. Kita lihat tingkat kebersihannya, kejernihannya. No, beda kan? Beda, soalnya kita melakukannya itu secara dua kali penggantian air sekaligus. Jadi tadi kita ganti air yang pertama itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang halus, kemudian yang keduanya lagi untuk mencuci seluruh tank dan juga menyedot kotoran yang halus tadi lagi. Nih, kemudian proses selanjutnya, kalau di aku langsung kita masukkan ikannya tadi, kita kembalikan lagi ke habitatnya di tank Blue Ivory ini. Nah, kita masukkan satu persatu. Kalau di sini menurut pemahamanku, jangan masukkan air yang bekas tadi, air yang lama jangan, karena airnya itu udah terkontaminasi oleh jamur yang bikin finrod tadi. Jangan ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau memberikan airnya yang lama, ya silakan. Tapi kalau di aku, kita nggak kasih airnya yang lama, kita buang aja, kita ganti seluruhnya yang baru. Oke. Nah, untuk ikan yang sakit tadi masuk ke video yang lain ya, yang tidak berkaitan dengan video ini ya. Jadi aku nggak bisa nampilin yang video ikan yang sakit tadi. Kita masuk konten yang lain. Makanya bagi teman-teman yang ingin tahu kelanjutan dari perawatan ikan yang kena finrod tadi, buruan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nanti kita akan ulas di video selanjutnya. Oke, sekian video kita kali ini. Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah milik kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam satu air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir kata, matur suwun.